Oke teman-teman petani sawit, ketemu lagi di channel Brondol Kehidupan. Untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya meningkatkan hasil panen buah kelapa sawit. Baiklah teman-teman petani sawit, untuk teman-teman petani sawit yang belum subscribe, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Bagi yang punya pengalaman bagaimana cara meningkatkan hasil panen buah kelapa sawit, boleh teman-teman berbagi di kolom komentar untuk teman-teman petani sawit lainnya. Baiklah teman-teman, untuk meningkatkan hasil panen buah kelapa sawit tentu saja yang diperlukan pada pohon kelapa sawit itu nutrisi pohon kelapa sawit tersebut. Nutrisi tentu saja pupuk yang harus kita gunakan ya. Pupuk itu penting untuk sawit, walaupun bibit yang kalian gunakan bibit unggul atau lebih dari unggul, tapi yang jelas pupuk itu wajib. Apapun tanamannya, tentu saja pupuk wajib digunakan pada tanaman apapun, terutama kalau kita petani sawit. Tentu saja untuk meningkatkan hasil panen buah kelapa sawit harus ada cara supaya penghasilan panen buah kelapa sawit kita meningkat. Supaya lebih hemat biaya, maka teman-teman harus tahu cara dan teknik yang harus kita pakai untuk pohon kelapa sawit. Nah, teman-teman petani sawit, untuk meningkatkan hasil panen buah sawit, pertama tentu saja lahan harus kita perhatikan. Lahan kalau bisa jangan terlalu semak belukar dan jangan terlalu bersih juga ya. Usahakan masih ada untuk pendingin tanah, gulma untuk pendingin tanah. Usahakan meninggalkan sedikit rumput-rumput yang lunak, gulma yang lunak ya, karena itu penting untuk mendinginkan tanah serta untuk menahan apabila tanah atau lahan kita itu berbukit lereng. Jadi kalau masih ada rumput di lereng-lereng tersebut, masih ada yang menahan apabila ada hujan deras, otomatis tanah tersebut terbawa arus. Jadi masih ada yang nahan. Jadi tidak tergerus lah ya. Ibaratnya gitu. Jadi tidak gersang. Jadi usahakan gulma itu tidak dibasmi sepenuhnya. Usahakan meninggalkan sedikit basmi apa? Gulma maksud saya. Nah, teman-teman, bibit tentu saja hal utama yang harus kita perhatikan. Bibit kalau bisa gunakan bibit unggul, tapi masih belum tentu juga bibit unggul kalau tidak dipupuk sama sekali itu tidak masih mau berbuah banyak atau hasil panennya meningkat, itu belum tentu ya. Apalagi tempatnya tidak terurus, tidak terkelola, maka otomatis hasil panen kita akan berkurang. Banyak juga yang bilang menggunakan pupuk organik sejenis pupuk kompos ya, pupuk kompos seperti jangkos ataupun bahan-bahan lain. Nah, teman-teman bisa perhatikan, walaupun kita berikan pupuk seperti pupuk jangkos, bisa saja kita gunakan, penting juga untuk tanah ya. Tapi kalau tidak ada pupuk, maka itu hasilnya tidak juga maksimal. Makanya kita gunakan pupuk. Kita harus menggunakan pupuk. Kalau tidak menggunakan pupuk, maka sama saja dengan bohong. Karena kita hanya mengandalkan tingkat kesuburannya saja, tidak ada buah sama saja. Tapi sawit walaupun dipupuk, kalau lagi musim antrek, ya tentu saja ada juga antreknya. Bukan berarti karena banyak pupuk tidak pernah antrek, buahnya ada terus, itu tidak ya. Nah, kalau saya menggunakan pupuk ini untuk tambahan supaya hasil panen kita itu meningkat, ini adalah pupuk NPK. Pupuk NPK ini sebenarnya cocok digunakan pada semua jenis tanaman, buah, bunga, sayuran, tanaman pangan, dan pariwisata dan yang lain-lainnya ya. Jadi bisa digunakan pada pohon kelapa sawit. Apakah modalnya tidak besar? Tentu saja modal yang kita gunakan besar, karena harga pupuk ini
cukup tinggi dalam satu bungkus ya. Satu bungkus ini kalau tidak salah 1 kilo isinya, kalau tidak salahnya. Ini NPK grower. Nah, pupuk NPK grower ini sebenarnya untuk tanaman muda, tapi bagus juga untuk sawit karena untuk meningkatkan hasil panen sebagai tambahan saja ya, tambahan pada pohon kelapa sawit. Kalau kita sudah menggunakan pupuk lain-lain, jadi ini bisa ditambahkan. Nah, pupuk Mutiara Grower NPK 15/920 plus T ya. Jadi manfaatnya itu untuk merangsang bunga itu pelepah biar cepat keluar bunga dan cepat menjadi biji sehingga cepat hasil panen kita meningkat. Nah, ini pupuk Mutiara reaksinya super cepat pada tanaman karena nitrogen dalam bentuk NO2 gimana ya, langsung tersedia bagi tanaman. Jadi untuk mempercepat perkembangan pohon kelapa sawit kita. Nah, kalau saya menggunakan dosisnya, kalau ingin sistem tabur itu terlihat terlalu, apalagi musim panas, kalau sistem tabur terlalu sedikit ya, lama prosesnya. Jadi mendingan kita gunakan penghematan biaya pada pohon kelapa sawit. Nah, ini kalau di sini, kalau di sistem kocor itu untuk 4 sampai 10 kg itu 200 liter air. Tapi kita harus gunakan cara paling hemat, yaitu dengan cara kita harus aduk. Dalam 1 kg ini kita bisa menggunakan 10 liter atau 20 liter. Karena saya ingin lebih hemat, karena apa? Sebelumnya saya sudah melakukan pemupukan jenis pupuk tunggal lain, ini sebagai tambahan. Jadi saya menggunakan 20 liter air saja untuk 20 batang. 20 liter saya gunakan 1 liter per batang. Teman-teman, untuk cara mengaduk pupuk ini itu ada caranya supaya tidak mubazir. Bagaimana caranya? Teman-teman simak video ini sampai selesai, jangan skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Supaya hasilnya lebih maksimal, kita menggunakan pupuk ini, gunakan saja sistem kocor. Sistem kocor itu menggunakan air diaduk menggunakan pupuk ini tuh ya. Jadi kita harus menggunakan satu bungkus ini kita gunakan 20 liter air. Cara mengaduknya, teman-teman masukkan saja ke dalam ember. Ember ini masukkan ke dalam ember ini. Mohon maaf, pupuk ini itu untuk mempercepat perangsangan buah dan mempercepat supaya perkembangan pada pohon kelapa sawit itu lebih. Nah, warnanya seperti ini ya, agak gimana warnanya. Nah, saya bukan mempromosikan salah satu produk pupuk seperti ini, bukan juga sebagai marketing atau toko online. Saya hanya memberi pengalaman pada teman-teman petani sawit untuk melakukan pemupukan sistem kocor hemat biaya. Nah, warnanya seperti ini, teman-teman lihat sendiri. Jadi teman-teman, di sini sudah banyak juga orang-orang menggunakan pupuk ini. Nah, cara masukkan di sini, kita masukkan air sedikit saja untuk mengaduk ke dalam ember saja, jangan mengaduk ke dalam jerigen ya. Karena kalau kita aduk ke dalam jerigen ini itu sedikit ribet, jerigen terlalu besar. Jadi kita aduk saja ke dalam ember terlebih dahulu supaya aman. Nah,
Langkah selanjutnya kita aduk ya sampai hancur. Nah, setelah teman-teman selesai mengaduk seperti ini, diaduk yang bagus, yang hancur, saya hancur. Teman-teman masukkan ke dalam jerigen yang sudah ada isi airnya ini. Jadi aman kita melakukan pengadukan. Nah, kita masukkan ke dalam jerigen ini lagi yang sudah diaduk tadi. Kenapa kita gunakan ember untuk mengaduk pupuk ini supaya lebih aman. Kalau kita aduk langsung ke dalam jerigen itu lebih ribet. Jerigennya agak besar. Kalau punya drum, bagus juga menggunakan drum. Ya, lebih aman. Nah, langkah selanjutnya kita biarkan beberapa menit ya supaya tercampur sempurna. Setelah selesai kita melakukan pengadukan, maka selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam ember ya, untuk melakukan penyiraman pada pohon kelapa sawit dan gunakan sebanyak 1 liter. Kalau rutin mudah-mudahan, tapi kalau hanya setahun sekali maka itu tidak berfungsi. Jadi kita harus gunakan ini, harus rutin ya. Nah teman-teman, tinggal siram di sekeliling batang. Kalau bisa 1 liter per batang ya, 1 liter per batang atau 1,5 liter per batang. Kalau 1,5 liter kita bisa mendapatkan 15 batang ya untuk 1 kilogram. Nah, ini sudah kalau rutin, mudah-mudahan hasilnya akan lebih bagus ya. Nah, terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman petani sawit. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.